Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, berkatnya, memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati peringatan yang agung, peringatan Isra dan Mi'raj dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah atas seorang Nabi, seorang Rasul yang paling gagah perkasa bentuk tubuhnya, paling tampan wajahnya, paling luhur budi pekertinya, paling bersih hatinya, paling khusyuk salatnya. Dialah kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara mukjizat yang agung yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau. Kita wajib mengimani akan peristiwa tersebut. Mengingkarinya itu adalah kekufuran. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu terjadi pada malam tanggal 27 Rajab. Di waktu Nabi kita berada berbaring di Injil Ismail, diambil oleh dua orang laki-laki sebelah kanan yang lebih tua, itu Sayyidah Hamzah, sebelah kiri yang lebih muda, yaitu Sayyidah Ja'far bin Abi Thalib. Di waktu itu turun malaikat Jibril bersama malaikat-malaikat yang lain membawa Nabi ke tepian sumur Zam-Zam. Di sana dibelahlah dada beliau, dikeluarkan dari dada akan segumpal darah, segumpal daging, dibersihkan hati beliau. Ini artinya pelajaran buat kita. Sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun kita mesti dengan kejernihan hati, kebersihan hati. Mau salat kita wudu, coba wudu kita wudu zahir. Wudu zahir membersihkan gas wajah, tangan, kepala, sapu, batis, basuh, itu wudu zahir. Mestinya sebelum menghadap Allah kita wudu batin. Wudu batin, bersihkan batin kita daripada sifat-sifat yang tercela. Kita batinnya luar biasa banyak, ausabul basbubah, sifat-sifat yang tercela yang menjauhkan kita dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sombong dalam hati kita, ada dendam, ada dengki. Menurut kebanyakan ulama-ulama tasawuf bahwa penyakit yang berat yang bersemayam dalam jiwa kita itu adalah al-hasad, kedengkian. Ini yang paling
lahir dari hati kita itu. Dan hasad ini hinggap di hati setiap orang. Abu Mar'i banyak malu di amal. Musuh seseorang itu orang yang sama profesi. Jadi orang yang dengki itu orang yang sama profesi. Pedagang dengki sama pedagang dua. Pejabat dengki sama pejabat dua. Pegawai sama pegawai juga. Ulama sama ulama juga dengki. Ini penyakit batin yang wajib kita singkirkan. Apa pengertian dengki itu? Dengki kita merasa keberatan orang lain dapat nikmat. Ini pasti ada pada kita. Orang dapat nikmat kita keberatan. Sarik itu dengki nggak ada. Kalau timbul di hati kita, kita langsung istighfar, astagfirullah. Kalau sholat panjang, sejam, 2 jam di hati ada dengki, itu menggerogoti pahala-pahala kebaikan kita. Pahala sembahyang, pahala puasa, pahala haji, pahala umrah, pahala sedekah habis dihantam oleh sifat hasud itu. Begitu timbul di hati, tepislah dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Obat yang paling mujarab untuk menghilangkan kedengkian ini apa? Para ulama mengatakan di antara obat yang mujarab itu kita sadari setiap aku dengki kepada orang lain, itu orang Allah tambahin nikmatnya, aku Allah kurangi nikmatnya. Dibilang lawan orang dengki, orang bertambah nyaman, aku bertambah sakit. Orang bertambah nikmat, seorang bertambah bangkrut. Orang bertambah subur, seorang bertambah kering. Bila aku dengki, orang bertambah nyaman, aku bertambah sakit. Nah, mending aku nyaman, orang sakit, itu apa? Nah, itu obat. Dan itu fakta, orang yang didengki itu pasti bertambah-tambah kenikmatan. Jadi satu nikmat itu bila banyak orang yang dengki lawan kita itu nikmat benar. Karena begitu orang didengki, Allah tambahin nikmat kita itu. Nah, ini obat. Obat yang kedua, bila aku dengki, habislah pahala kebaikan-kebaikanku. Ini obat. Jadi sebelum berangkat Rasul tahliyah dikosongkan batinnya dari akhlak-akhlak yang tercela. Buat Rasul dukungan orang yang kotor hati banyak pelajaran buat kita. Harus ada tahliyah batin yang khusus, yang kotor dikosongkan, diisi dengan sifat-sifat yang mahmudah yang terpuji. Berangkatlah Nabi beserta malaikat-malaikat yang menyertai dengan kendaraan yang super cepat itu buraq. Buraq itu super cepat kendaraan. Kalau dulu kita anggap yang cepat itu pesawat jet, ternyata itu belum super cepat. Cepat itu suara belum super cepat. Jadi kalau barangkul itu cahaya. Nah, jadi kendaraan yang super cepat kendaraan buraq. Kan itu suara karena kecepatan cahaya itu melebihi kecepatan suara.
Masjidil Aqsa. Di tengah jalan Rasul dihadang oleh sebelah kanan orang Yahudi memanggil, sebelah kiri orang Nasrani memanggil, di depan perempuan tua yang berdandan super cantik memanggil Nabi kita. Jadi artinya dalam kehidupan kita itu ada 3 panggilan yang selalu mengerung kita. Pertama, panggilan Yahudi. Ya Muhammad, Muhammad berhentilah. Nabi ada berhenti. Beliau terus. Kata Jibril, andai engkau berhenti kau sahut panggilan Yahudi, umatku bakal jadi Yahudi barataan. Hai Muhammad. Untuk nanti ada setut pada panggilannya panggilan Yahudi. Ya Nabi menyahut umat jadi Yahudi barataan. Walaupun demikian Nabi tidak menyahut, tetapi umat beliau banyak yang berkiblat pada orang-orang Yahudi. Banyak umat Muslim yang berkiblat meniru gaya orang Yahudi dan tanpa disadari itu. Apa di antaranya? Orang Yahudi kalau mengasih nama anak itu nus-nus sebanggal ngaran umat, sebanggal ngaran abah. Itu gaya Yahudi. Kalau orang Muslim kan disuratkan nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus, yang indah. Nama yang indah itu nama yang disandarkan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah, bagus nama. Abdurrahman, bagus. Abdul Jalil, Abdul Jabbar, bagus itu. Atau nama-nama malaikat, Jibril, bagus. Mikail, Israfil, Israel ada usaha. Serang Israel karena datang di Israel ada serangan. Atau nama nabi-nabi dan rasul. Tetapi faktanya umat Islam 10 tahun bahkan 20 tahun terakhir jarang mengasih nama-nama nabi. Apalagi Daud jarang benar baik. Ibrahim jarang juga itu. Nah nama orang Muslim ini mengikut gaya orang Yahudi. Yang penting keren walaupun maknanya kada bagus, itu Yahudi dia yang ikut itu. Lahir bulan Januari, anak Janjibar, apa artinya? Berada lahir bulan Maret, Mario, laki-laki, perempuan Maret Sahab. Itu bukan Islami ngarannya. Yang lebih parah lagi sebanggal ngaran umat, ngaran apa sebanggal badan, sebanggal seorang ngaran. Nah umat Astuti apa Bakri as ambil as buang tutinya, Bakri ambil bak buang ringnya as tambah bak asbak ngaran. Nah apa artinya? Ayo kurang
bukan emas, bukan perak, bukan batu bara, tetapi narkoba ini. Berapa miliar dolar duit habis untuk beli narkoba ini. Ini budaya orang Yahudi yang kita ikut. Sebelah kiri panggilan Nasrani, ya Muhammad, berhentilah hai Muhammad. Tapi terus yang diberilah hai Muhammad, jangan kau berhenti, kau sanggup panggilan Nasrani umatmu jadi Kristen, berana di Nasrani semua itu. Walaupun Nabi ada menyahut, ada berhenti, cuma umat Nabi banyak yang mengikuti gaya Nasrani. Di antara itu gaya-gaya orang Nasrani yang kita tiru, di mana-mana ini ditiru orang berulang tahun. Kalau dulu ulang tahun jarang ada, memang Tuhan kan ada ulang tahun baru. Sekarang mulai anak-anak ulang sampai 6 Tuhan ulang tahun. Itu fakta. Kalau masalah ulang tahunnya ada masalah, sah-sah saja. Di Makkah ada ulang tahun, di Tarim ada ulang tahun, cuma caranya cara Islami. Di Makkah si Tarim ulang tahun, marhabanan, burdahan. Di Tarim ulang tahun, asrakalan, maulid azab dibaca, maulid amsi dibaca. Itu ulang tahunnya ada masalah, cuma caranya yang dipermasalahkan. Cara yang tidak benar itu ulang tahun nyalakan lilin lalu ditiup. Tapi dinyalakan ditiup apa ulang? Nah ini Kristen, ini punya budaya ini ditiup. Sebelum ditiup penyanyian dulu, PPBST tuyul, dan Tuhan penyanyi dompet, paham ada artinya itu. Itu budaya orang Nasrani kita tiru, itu haram. Kita kan selamat Natal aja ucapkan haram. Selamat Natal, pendapat yang kuat haram. Meniru orang Kristen, nyalakan lilin tiup. Dan ulang lilinnya tergantung berapa ulang tahunnya. Bila ulang tahunnya umur 2 tahun, 2 batang lilin ditiup. Untuk 70 tahun, 20 batang ditiup. Setelah itu bikin palsu. Nah, ini budaya orang Nasrani. Belum lagi ditiru pakaian Nasrani ini. Jika ada kematian di mana-mana sekarang lumrah perempuan-perempuan muslimah ke sana melayat orang mati berbusana hitam, baju hirang sepupuan boleh bagus, sepatu hirang, baju hirang, kelamban hirang, kebata hirang, payung hirang, tas hirang, rok hirang, sudah hirang kan? Ini ayo orang Kristen yang kita tiru, dan kita ada sadar itu. Rasul mengajarkan ilbasul bid, pakaianlah pakaian yang putih bagus, melayat itu ada hirang. Nah ini budaya orang Kristen yang kita tiru. Minimal makruh, bisa-bisa haram gitu. Nah, panggilan Yahudi memanggil, Nasrani memanggil di depan perempuan tua berdandan super cantik. Siapa ini? Panggilan dunia.
kita hidup ini ada panggilan ini. Orang-orang kita Yahudi memanggil, Nasrani memanggil, dunia apalagi memanggil kita itu, manggil dunia itu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa panggilan dunia ini sangat dahsyat lawan kita. Panggilan dunia sangat dahsyat lawan kita. Jangan umur yang masih muda, umur yang tua pun dipanggil dunia. Dunia ini dikejar-kejar, dicari-cari, kata Sayyidina Ali. Kalaupun dapat sedikit, dapatnya sedikit dibanding akhirat. Kalau akhirat kita cari, sudah subuh ajakan 2 rakaat, lebih afdal, lebih besar dari nilainya dunia dan isi-isinya itu. Kalau orang mencari dunia, cari ke sana, ke sini, berpindah-pindah kota, cari dunia, kejar dunia, dapat paling-paling dikit. Andaikan dia dapat banyak, sudah dunia, berhasil banyak, tidak merasa puas dengan dunia itu. Nah itu faktanya. Orang dapat macam-macam, sudah rumah, punya kendaraan mewah, punya duit banyak, puaslah, tidak pernah puas. Dan andaikan dia puas karena lawas menikmati, mati kurangnya ini. Itulah fakta dunia yang kita kejar. Yang lebih parah, mengutamakan dunia, akhirat mujong gitu. Sibuk dengan dunia, ngaji nggak ada sempat lagi. Salat balang kampinan gara-gara urusan dunia itu orang bocong adanya, ini orang cilaka adanya. Allah berfirman wal asr demi waktu asar. Jadi dunia demi waktu asar. Waktu asar itu waktu dekat maghrib. Asar kan sejam-jam maghrib hari itu. Di dunia ini sudah waktu asar, parak sudah kiamat itu, parak maghrib. Nah ini panggilan dunia. Terus nanti kita sampai di Masjidil Aqsa, Palestina. Beliau itu naik dengan mi'raj dengan tangga ke atas langit. Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ke Sidratil Muntaha, dan sampai ke satu makam yang tidak bisa disebut. Di sana Rasul menerima satu perintah yang utama, perintah salat fardu yang 5 waktu. Jadi salat ini luar biasa ukurannya. Mizanus syariat itu salat, timbangan syariat itu sembahyang, dan timbangan kehidupan pun sembahyang mulai. Jadi siapapun kita yang merasa dalam kehidupan ini ada konsulit ini artinya hidup kada nyaman, mencari sulit, berdagang bangkrut, berumah diantar nyaman, beternak matian, ini sulit namanya, sempit kehidupan. Kalau orang sempit kehidupan itu konsulitnya 2 kata ulama. Konsulitnya 2. Kalau yang 2 ini dibereskan,
akan dapat kelapangan dunia. Pertama lihat dia syarat, syaratnya bagaimana ini? Kalau syaratnya dia benar-benar syarat, rukun syaratnya bujur, adab-adabnya benar, bagus dah dunianya itu pasti bagus. Kalau kita merasa kenapa jagonya mencari ada macam orang kan boleh, habis ketika habis sakit kurang terus, banyak orangnya pada lebihnya. Konsultnya dua, cek dua macam ini. Satu syaratnya kita cek, apakah benar sudah syarat kita? Mungkin banyak barang kambingan atau apa-apa. Oh syaratnya bujur, tepat di waktunya, wudunya bujur, rukun syaratnya bujur, syarat berjamaahnya kurang bagus. Jangan masih lagi konsulat ada. Mungkin kita kurang berbakti pada orang tua kita. Di dua ini, kalau merasa hidupnya susah sulit, periksa syarat kita dan juga periksa apakah kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua kita. Kalau termasuk orang yang durhaka lawan orang tua, nah itu ada maunya apa itu. Orang luar kuitang ini wani durhaka itu. Jangan numpang motor, jangan numpang rumah, makan aja susah, makan aja sulit, baru aja kali gitu. Kenapa Allah kada rida? Jadi kunci sukses dalam kehidupan ini, pertama syarat yang benar, yang kedua berbaktilah pada orang tua kita, itu kunci tiga sukses, dan pasti Allah baguskan dunia dan akhirat kita. Jadi intinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah sembahyang fardu yang 5 waktu. Yang demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim.